Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erita Cecilia Febrianti dari 1 S2 Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, NRP 122280001. Baik, di sini saya akan mendemokan proses instalasi Asterisk 18 pada Ubuntu 20.04. Oke, sebelum kita menginjak ke proses instalasi, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu Asterisk. Jadi, Asterisk adalah framework free dan open source yang dibuat oleh Sangoma untuk membangun aplikasi komunikasi baik untuk perusahaan kecil maupun untuk kasus penggunaan skala besar, teman-teman. Jadi Asterisk ini adalah solusi berbasis perangkat lunak yang mengubah komputer lama menjadi server komunikasi yang dapat mendukung sistem IPPBX, gateway VoIP, lalu server konferensi dan solusi khusus lainnya, teman-teman. Solusi yang dibangun oleh Asterisk ini dapat memberdayakan pusat panggilan, operator, dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan beranjak ke proses instalasi dari Asterisk 18 pada Ubuntu versi 20.04. Jadi step yang pertama yaitu update Ubuntu System. Yang pertama teman-teman harus lakukan yakni mengupdate apt package index dan mengupgrade semua package yang diinstal pada sistem teman-teman. Hal tersebut perlu adanya teman-teman agar ketika melakukan proses instalasi Asterisk tidak terjadi beberapa masalah yang muncul ketika service dijalankan, teman-teman. Oke, kita buka terminal dulu untuk menjalankan proses updating dan upgrading. Dapat digunakan perintah sudo apt get update untuk proses update. Oke teman-teman, kita lihat. Oke teman-teman, di sini dapat dilihat ya teman-teman bahwa reading package list dan sudah terupdate begitu teman-teman. Namun kita coba lihat di proses upgrade, apakah benar sistem kita sudah paling upgrade, sudah tidak perlu ada yang diupgrade lagi begitu teman-teman. Maka kita dapat menjalankan perintah sudo apt min upgrade. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terlihat di teman-teman bahwa tidak ada yang perlu diupdate lagi, tidak ada yang perlu yang diinstal lagi karena sudah yang paling up to date begitu teman-teman. Oke, proses berikutnya yaitu proses reboot teman-teman dengan menggunakan perintah sudo reboot min-f. Nah, proses reboot ini tidak saya lakukan teman-teman karena sebelumnya sudah saya lakukan, karena sudah saya update dan saya upgrade sebelumnya begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan update dan upgrade, maka harus melakukan reboot teman-teman menggunakan perintah sudo reboot min-f. Oke, kita akan beranjak ke step kedua yaitu install build dependencies. Setelah dilakukan reboot dan menginstal semua dependencies yang diperlukan untuk membangun Asterisk pada Ubuntu versi 20.04, langkah berikutnya adalah menambahkan repositori kategori universe teman-teman dengan perintah sudo apt repository. Baik, di sini mohon maaf teman-teman, apt repository sudo mohon maaf kurang. Nah, repository universe. Oke teman-teman, jika repository ini sudah ditambahkan, maka akan mencetak hasil sebagai berikut teman-teman. Universe distribution component is already enabled for all sources begitu teman-teman. Oke, kemudian dilakukan instalasi beberapa paket teman-teman yang diperlukan untuk mengunduh, mengcompile dan menginstal Asterisk. Beberapa paketnya sebentar teman-teman akan saya carikan. Nah, ini teman-teman.
Di sini kita harus melakukan instalasi untuk beberapa paket ya teman-teman. Dalam perintah ini dapat dilihat beberapa perintahnya, yaitu seperti git, curl, lalu widget, dan lain sebagainya. Oke, kita enter teman-teman. Oke, di sini saya sudah melakukan instalasi beberapa paket yang diperlukan untuk Asteris teman-teman. Sudah saya lakukan. Oke, berikutnya yaitu step yang kita lanjut saja langsung ke step yang ketiga, yakni download Asteris 18. Oke, setelah kita melakukan adding repository teman-teman, maka teman-teman dapat dikatakan siap untuk menginstal Asteris 18. Di sini nih teman-teman dapat mengunduh file Asteris secara manual teman-teman dengan menggunakan command widget. Di sini saya meletakkan filenya pada home saja teman-teman, saya tidak mengarahkan ke directory tertentu gitu. Oke, langsung saja widget http //download .asteris teman-teman .org /pub /teleponi /asteris -18 -karan .gz. Oke, teman-teman, di sini kita dapat membaca teman-teman bahwa widget ini sudah berhasil mencari domain http download.asteris.org/pub bla bla bla. Berikut sudah berhasil teman-teman widgetnya. Hal ini dapat dinyatakan dengan pesan http request send awaiting response 200. Jadi awaiting response 200 ini menunjukkan bahwa bahwa kita udah nemuin nih mana sih domain http download.asteris.org bla 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 ini, begitu. Lalu untuk besar filenya yakni 27 MB teman-teman. Lalu hasil dari filenya akan disimpan dalam dengan nama asteris -18 -current.tar.gz teman-teman. Di sini akan disimpan di home gitu dengan nama ini asteris -18 -current.tar.gz teman-teman. Di .tar.gz ini adalah file arsip ya teman-teman yang dikompres teman-teman, artinya gitu. Oke, setelah dilakukan proses download file asteris selesai ya, setelah proses download asteris selesai teman-teman, maka berikutnya yaitu mengekstrak isi file teman-teman dengan menggunakan fungsi tar. Di sini saya menggunakan fungsi tar xfv, lalu nama filenya yang akan diekstrak saya copy lalu saya paste teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat hasil ekstrak dari file asteris 18 start.gz. Oke, langkah berikutnya yaitu mendownload mp3 decoder library ke source tree dengan mengarahkan directory ke asteris 18 bintang. Kita coba asteris -18 bintang. Oke, kita sudah berada di directory asteris 18.14.0. Oke, kita akan mendownload ya teman-teman, mendownload mp3 decoder library ke source tree. Oke, kita menggunakan perintah contrib lalu script lalu install lalu script get mp3 source.sh. Contrib script get mp3. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Oke,
seperti berikut hasil output eksekusi yang kita harapkan teman-teman. Ada addon /mp3, addon /mp3 mpg lib to do dan lain sebagainya teman-teman. Memang hasil output eksekusi yang kita harapkan memang seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya adalah memastikan semua dependensi sudah selesai teman-teman, sudah selesai dilakukan dengan menggunakan perintah sudo, lalu contrib, lalu scripts, lalu /install, lalu prerequest install. Kita jalankan teman-teman. Oke, kita harus juga menunggu beberapa saat teman-teman. Bukan proses installing teman-teman, fetching. Oke teman-teman, jika dependensi setelah diselesaikan, maka pada akhir instalasi didapatkan pesan seperti ini teman-teman, install completed successfully. Oke teman-teman. Sekarang kita menuju ke step keempat, yakni build and install Asteris 18 on Ubuntu 20.04. Setelah melakukan instalasi dependencies, dapat diartikan teman-teman sudah siap untuk membangun Asteris 18. Nah, untuk membangun Asteris 18 ini, untuk membuild Asteris 18 ini dapat digunakan perintah ./configure teman-teman untuk membangun dependencies. Nah, begini teman-teman. Akan butuhkan waktu ya teman-teman, sedikit lama. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, setelah melakukan instalasi dependensi teman-teman, maka jika berhasil maka akan muncul seperti ini, logo seperti ini, logo Asteris teman-teman. Jika berhasil ya teman-teman, maka akan muncul seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah mengatur opsi menu teman-teman dengan make menu select. Make menu select. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan tombol panah untuk navigasi pada keyboard teman-teman, dan tombol enter untuk memilih teman-teman. Jadi yang pertama adalah melakukan pemilihan pada add-ons. Kita akan ke Chan Mobile, enter, Chan O enter, dan format MPT enter. Lalu berikutnya kita juga dapat menambahkan MOH atau music on hold. Nah, ini teman-teman. Nah, kita nambahin apa ya teman-teman? Ini ya, moh, pulau, moh alau, GSM, G729, G722 dan SLN 16. Lalu kita juga dapat menambahkan extra sound package teman-teman, yakni extra sound, CN-WAV, pulau, alam, GSM, G729, G722, SLN 16. Oke, kita save dan kita exit. Oke, setelah selesai teman-teman, maka kita menjalankan perintah berikut ya teman-teman, perintah make untuk membuild Asteris 18 Ubuntu 20.04 teman-teman. Setelah selesai, teman-teman akan menjalankan perintah make untuk membuild Asteris 18. Kita make ya teman-teman, make tuh. Ini akan membutuhkan waktu sedikit lama teman-teman, karena ada proses build di sini.
Oke, mungkin teman-teman proses instalasinya sudah selesai teman-teman, proses build Asterix 18 nya sudah selesai. Lalu pada akhir proses build ini didapatkan pesan seperti ini teman-teman. Asterix build complete, Asterix build complete, Asterix has successfully been built and can be installed by running make install. Jadi dapat diinstal dengan menggunakan perintah sudo make install. Jadi Asterix 18 dapat diinstal menggunakan perintah sudo make install. Oke, kita jalankan sudo make install. Oke, teman-teman, install. Oke, di sini pada proses sudo make install ini Asterix akan mendownload beberapa akan mendownload beberapa source tambahan teman-teman, seperti sound tadi, sound yang kita centang tadi itu akan di-download teman-teman, dan akan disimpan dalam format .tar.gz teman-teman. Jadi kita akan nantinya kita akan mengekstrak file tersebut teman-teman, mengekstrak file sounds itu yang tadi, yang add-ons, lalu yang kita centang di MOH dan yang ada di extract sound gitu teman-teman. Nah, di sini saya mau buka dua itu ya teman-teman, dua terminal untuk mengekstraknya. Saya menggunakan tar xfv, lalu nama file yang akan diekstrak, copy, kita paste. Oke, kita tunggu sebentar lagi. 99. Oke. Oh, teman-teman, coba. Oh, sudah ada teman-teman, ternyata untuk soundsnya sudah terinstall semua, sudah ada semua, maksudnya sudah terekstrak semua gitu teman-teman. Nah, di akhir dari sudo make install ini terdapat, di akhir build sudo make install, di akhir instalasi Asterix 18 maksud saya, terdapat pesan yang harus dibaca nih teman-teman. You must read the security document. Asterix has successfully been installed. If you would like to install the sample configuration file, overwriting any existing config files, run. For generic reference documentation, kita dapat menjalankan dengan perintah make sample. Sedangkan for a sample basic PBX, kita dapat menjalankan perintah make basic PBX. Atau you can go ahead and install the Asterix program documentation now or later run dengan menggunakan perintah make procdocs. Oke, di sini saya akan menggunakan make procdocs terlebih dahulu ya teman-teman. Sudo make di sini saja, sudo make procdocs. Oke, kita tunggu, kita generate C score API documentation. Oke, teman-teman, kita coba cd Oke teman-teman, tadi mohon maaf saya belum mengarahkan direktorinya ke direktori Asterix 18 lalu ke sound. Nah, ini sudah terekstrak ya teman-teman.
dari yang ini saya 16. Just kita menunggu generating si API documentation. Oke, kita coba Ctrl C dulu, kita jalankan kembali. Oke, Sudomek Products. Oke, kita coba jalankan kembali teman-teman. Oke, untuk terminal ini kita tutup saja. Oke, di sini dapat dilihat ya teman-teman, dari hasil Sudomek Products, dari hasil build-nya, generation complete, any warnings are in bla 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 ya. Dapat dilihat pesannya bahwa generation complete gitu teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan install dan config samples gitu teman-teman. Nah, di sini seperti yang diperintahkan di atas, pada pesan di atas ini ya teman-teman, maka kita juga merun perintah tersebut, sudo make samples. Oke, sudo make samples. Seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu sudo make config. Oke, lalu sudo ldf ld config. Oke, sebagai contohnya juga di perintah yang atas tadi, kita juga kita juga perlu mencoba for a sample basic pbx. Kita coba ya, make basic pbx, sudo make basic pbx. Oke, terlihat seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ke step yang ke-5, yaitu start asterisk service on Ubuntu 20.04. Oke, yang pertama yaitu membuat grup dan pengguna secara terpisah untuk menjalankan layanan asterisk dengan perintah sudo group add asterisk teman-teman. Oh, grup add sudah ada teman-teman, sudah already exist teman-teman, by user add min r min d var lib asterisk min g asterisk. Nah, ini juga sudah already exist. Lalu kita copy saja teman-teman dari sini, lalu sudo cham
R, kita copy, John min R, lalu sudo John min asteris, kita coba copy, lalu sudo John min R asteris, kita asteris, user usr lib asteris. Oke, selanjutnya sudo chmod min r. Oke, 750 min var min. Oke, jalankan. Semen n min var kurang awal teman-teman. Oke, kita coba copy saja. Oke, selanjutnya kita akan mengeset ya pengguna default asteris ke asteris teman-teman dengan menggunakan perintah sudo nano ya, sudo nano etc default asteris. Nah, di sini sudah di uncomment ya teman-teman, ast user asteris yes, lalu ast group juga asteris ini asteris. Oke, group dan user asteris. Oke, kalau yes. Oke, kita tekan save, kita exit, lalu kita perintahkan lagi ke sudo nano etc asteris dot. Oke, run user dan run group sama dengan asteris ya teman-teman. The user to run as the default is root, lalu untuk group juga the default is root. Oke, exit. Setelah itu kita melakukan reset service ya teman-teman, reset service asteris setelah kita melakukan perubahan dengan perintah sudo system ctl. Nah teman-teman, sudo system ctl restart asteris. Oke, selanjutnya kita melakukan pengaktifan layanan kembali, mengaktifkan kembali layanan asteris gitu untuk memulai boot pada sistem ya. Kita enable kembali, kita aktifkan kembali layanan asterisnya. Oke, berikutnya untuk mengecek satu service apakah asteris sedang running atau tidak dengan dapat digunakan perintah sudo system ctl lalu status asteris. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa status dari asteris sedang aktif atau aktif exceeded sejak iya teman-teman, sejak hari ini Monday 2022 bulan 9 12 pukul 12 malam 38 detik yang lalu teman-teman. Oke, lalu kita coba end saja, lalu kita lalu selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman kita terhubung ke antarmuka ke GUI dari komendan asteris. Kita dapat melakukan perintah sudo ini teman-teman, sudo asteris min vv. Oke, kita jalankan. Oh, mohon maaf teman-teman, asteris, oh iya, mohon maaf teman-teman, min rvv. Nah,
Ini dia teman-teman. Hal ini menandakan bahwa asterisk kita sudah terhubung dengan juga terhubung dengan GUI dari asterisk, begitu teman-teman. Ada GUI-nya gitu. Kita exit saja teman. Oke, selanjutnya ya ini langkah terakhir, yakni adalah jika teman-teman memiliki firewall UVV yang aktif, buka port HTTP dan port 5060 dan 5061 teman-teman. Oke, kita buka ya teman-teman dengan perintah sudo. Ya, coba buka sudo UFW allow protocol TCP from any TCP any TCP from any to any port 5060,61. Maaf, sudo UFW allow proto TCP from any to any. Oke. Oke, di sini sudah terupgrade teman-teman, maka di skip karena sudah menambahkan rule yang ada, karena sudah ada begitu teman-teman ya. Oke. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai port 5060 dan port 5061 di sini teman-teman. Jadi teman-teman, SIP pada asterisk itu juga menggunakan elemen desain yang mirip dengan model transaksi request atau respon di HTTP teman-teman. Jadi klien SIP yang biasanya menggunakan TCP atau UDP pada nomor port 5060 itu biasanya digunakan untuk menghubungkan ke server IP dan endpoint SIP signaling traffic yang tidak terenkripsi. Sedangkan untuk port 5061 bisa digunakan untuk traffic yang dienkripsi dengan transport layer security atau TLS, gitu teman-teman. Nah teman-teman, berikut adalah langkah terakhir ya teman-teman untuk instalasi dari asterisk 18 pada Ubuntu 20.04. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.